Jumpa lagi Jaga TV. Iya, Acer baru saja menggelar Global Press Conference untuk acara Next at Acer 2021. Ya, itu dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021. Pada acara tersebut Acer memperkenalkan banyak sekali produk terbarunya yang tentunya kita tunggu-tunggu supaya bisa datang ke pasar bisa juga. Tapi ini diumumkannya secara global dulu ya. Tentunya laptop yang akan jadi yang paling banyak diumumkan. Tapi akan ada desktop juga, dan mengingat ini sudah masuk era 5G, kita akan melihat beberapa perangkat 5G juga di dalam video ini. Oke, Acer baru saja meluncurkan beragam produk baru di acara Next at Acer 2021. Yuk kita lihat ada apa aja di acara Global Press Conference yang baru aja berlalu itu. Kita mulai dari yang awal, ada laptop tipis dan ringan. Ini jajaran laptop yang tipis dan ringan untuk penggunaan rumahan. Penggunaan biasa katanya Acer, penggunaan biasa. Diawali dari Acer Swift X. Ini adalah laptop powerhouse sebenarnya, tapi tipis dan ringan dengan ketebalan 1,79 cm dengan bobot 1,39 kg. Konfigurasi tertingginya itu menggunakan AMD Ryzen 5000 seri U ya, versi yang 8 core, serta udah pakai GeForce RTX 3050 atau 3050 Ti. Untuk layar menggunakan 14 inci Full HD IPS 100% sRGB. Ini harusnya cakep banget untuk konten kreator dan masih bisa diajak untuk gaming juga, dan penampilannya nggak terlalu sangar-sangar gimana gitu ya. Lalu ada yang namanya Acer Aspire Vero. Nah, bodi laptop ini dibuat dari material plastik hasil daur ulang yang dirancang untuk mudah diperbaiki, mudah di-upgrade, dan bisa didaur ulang supaya ramah lingkungan. Ya, ini laptop yang sangat ramah lingkungan. Ini adalah produk yang membuktikan komitmen Acer terhadap lingkungan. Ditenagai prosesor Intel Core generasi 11 dengan integrated graphics Intel Iris Xe Graphics. Dia menggunakan RAM onboard plus ada SODIMM slotnya serta ada storage M.2. Ini membuatnya mudah untuk di-upgrade. Untuk layar dia menggunakan 15,6 inci Full HD IPS di sini. Mencari laptop yang ramah lingkungan, bisa jadi yang ini paling ramah dan mungkin akan jadi panutan buat yang lain-lain juga ya. Nah, kemudian ada Acer Aspire 7 keluaran 2021. Laptop layar besar dengan penampilan sederhana dan minimalis tapi punya performa yang powerful di sini ya. Konfigurasi tertingginya menggunakan AMD Ryzen series 5000 yang U ya, versi 8 core dan juga pakai GeForce RTX 3050 Ti. Dilengkapi dengan 2 slot SODIMM jadi bisa di-upgrade. Untuk layar dia pakai 15,6 inci Full HD IPS. Nah, ini untuk konten kreator atau siapapun yang butuh laptop kencang dengan layar lebar tapi bukan laptop gaming, bisa melirik yang satu ini. Tapi bisa dipakai gaming juga sih harusnya nih ya. Oke, next ada Acer Spin 5 keluaran 2021. Laptop convertible performa tinggi yang tipis dan ringan dengan ketebalan 1,49 cm, bobotnya cuma 1,2 kg. Konfigurasi tertingginya lagi-lagi menggunakan AMD Ryzen 5000 series yang U ya, versi 8 core dengan integrated graphics AMD Radeon Graphics. Kali ini cuma IGP aja ya. Dia pakai layar touchscreen IPS 13,5 inci dengan aspek rasio 3:2 atau 2256 x 1504 pixel. Ini bikin ruang kerjanya jadi lebih luas, sekitar 18% secara vertikal ya. Ke atasnya tuh lebih luas dibandingkan yang 16:9. Jadi jelas ya, ini untuk kalian yang butuh perangkat komputasi yang bisa berubah dari laptop jadi bentukan tablet tapi tetap cari performance yang tinggi. Lalu ada lagi Acer Chromebook 317. Ya, ini satu hal yang menarik ya, Chromebook ya. Ini diklaim Acer sebagai Chromebook pertama dengan ukuran layar 17,3 inci. Chromebook layar gede banget ya. Layarnya menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD dan ada opsi touchscreen juga kalau dibutuhkan. Ditenagai dengan prosesor Intel Pentium Silver N series atau Celeron N series generasi terbaru. Memang Chromebook nggak butuh yang kencang-kencang. Ini udah mulus lancar harusnya ya. Kenyamanan dan kesigapan Chromebook dipadu dengan harga yang terjangkau sekali, dihadirkan dengan layar ekstra besar bagi yang membutuhkannya. Itu adalah yang ditawarkan oleh yang satu ini. Lalu ada lagi Acer Chromebook 314 menggunakan layar 14 inci jadi lebih ringan dengan bobot sekitar 1,5 kg. Tersedia opsi layar hingga resolusi Full HD IPS touchscreen. Ditenagai dengan heterogeneous multiprosesor dari MediaTek dengan konfigurasi 8 core. Menghadirkan prosesor berbasis ARM, Chromebook ini harusnya sigap, terjangkau dan sangat irit daya. Nah, lalu ada lagi jajaran laptop yang berbeda. Yang ini buat bisnis. Laptop tipis dan ringan untuk bisnis. Laptop bisnis Acer memang tidak banyak terlalu terdengar ya dari gaungnya di Indonesia.
mengingat memang sepertinya nggak dijual bebas, tapi harus lewat jalur project. Tapi tahun 2021 ini lini TravelMate itu mendapatkan upgrade terutama dari sisi hardware-nya. Kita lihat ada apa aja ya. Yang pertama ada Acer TravelMate P6 atau P6, keluaran 2021. Ini adalah laptop bisnis super ringan dengan bobot mulai dari 1 kg dengan ketebalan 1,68 cm. Dia pakai Intel Core generasi ke-11 dengan integrated graphics Iris Xe graphics. Sudah pakai sertifikasi IFO juga di situ. Dia punya layar 14 inci Full HD Plus, IPS, kemudian tersedia juga yang punya konektivitas 5G tentunya ya. Kerja bakal lebih enak nih karena performanya kenceng, enteng buat dibawa kemana-mana, dan kalau modem 5G-nya ada, asik nih. Tinggal buka laptop, langsung nyambung semuanya. Oke, kemudian ada lagi Acer TravelMate Spin P6. Ini adalah versi convertible dari TravelMate P6. Dia punya bobot mulai dari 1,1 kg dengan tebal bodi 1,68 cm. Pakai Intel Core generasi 11 lagi, sudah pakai Evo juga, layarnya touchscreen 14 inci Full HD Plus di 1920x1200 IPS juga. Dan lagi-lagi dia punya opsi konektivitas 5G. Jadi selain kencang dan enak dibawa kemana-mana, laptop ini juga cocok buat yang suka nyatat atau bikin coret-coretan pas kerja ya, karena dia sudah touchscreen dan kompatibel dengan stylus. Nah, laptop bisnis Acer tuh nggak cuma seri TravelMate aja seperti yang tadi ya, tapi juga ada seri Chromebook. Ini berapa seri terbarunya untuk yang bisnis Chromebook ya. Ada Acer Chromebook Spin 713. Ini cocok banget buat yang nyari Chromebook dengan performa kencang serta ditenagai dengan prosesor Intel generasi ke-11 serta IGP Intel Iris Xe graphics. Sudah mengantongi sertifikasi IFO juga untuk menjamin pengguna laptop ini mendapatkan pengalaman terbaik dari sisi performa maupun daya tahan baterai juga ya. Dia punya layar touchscreen dengan IPS 13,5 inci dengan aspek rasio 3:2, membuat ruang kerja jadi lebih luas lagi 18% seperti yang tadi juga. Menariknya lagi, dia sudah punya sertifikasi ketahanan military standar 810H, jadi lebih tangguh lagi. Lalu ada lagi Acer Chromebook Enterprise Spin 713. Pada dasarnya ini adalah sama dengan yang tadi, tapi bedanya adalah Chrome Enterprise membuat tim IT perusahaan lebih mudah memanage Chromebook yang digunakan oleh karyawan. Jadi spesifikasi hardware dan yang lain-lain itu sama, termasuk sertifikasi Evo-nya juga. Cuma dia lebih gampang dikendalikan aja. Nah, kemudian ada lagi Acer Chromebook 514. Ini adalah varian yang dilengkapi dengan webcam Full HD. Ini yang dicari-cari ya. Jadi pada saat video conferencing, gambar itu jernih banget gitu ya. Nggak perlu repot-repot bawa webcam eksternal lagi. Dia pakai Intel generasi ke-11 juga di sini. Layarnya udah 14 inci dan ada opsi untuk Full HD IPS touchscreen juga. Yang menariknya, dia sudah punya sertifikasi ketahanan military standar 810H. Jadi tangguh juga nih. Tentunya ada juga versi Enterprise-nya, sama dengan sebelumnya 514 yang Enterprise ini juga memiliki kemampuan yang mudah di-manage oleh tim IT dari sebuah perusahaan. Nah, lalu ada yang namanya Acer Connect M5 5G Mobile Wi-Fi, sesuai dengan namanya ya. Konektivitas yang lancar tentunya penting banget buat bisnis dan buat kerja. Itu sebabnya Acer meluncurkan yang satu ini, modem 5G terbaru yang bisa dibawa kemana saja. Ya, namanya adalah Acer Connect M5 5G Mobile Wi-Fi. Sudah support 5G, NR, dan LTE juga ya, jadi bisa 5G, bisa 4G. Band 5G-nya ada di N78, N1, N7, N3, dan N28. Sepertinya ini buat Indosat cocoknya ya, nggak tahu kalau di Nusantara datanya seperti apa. Untuk LTE sih nggak ada masalah, ada B1, B3, B7, B20, B38, dan B46. Ini ada support Wi-Fi 6, Wi-Fi AX, dan bisa menghubungkan hingga 32 perangkat. Dia dilengkapi dengan baterai 640 mAh. Oke, beralih dari yang serius-serius, ini adalah laptop gaming sekarang. Ya, yang pertama kali diperkenalkan adalah Acer Predator Triton 500 SE. Ya, Predator Triton ini memang cocok untuk gamer yang nyari laptop gaming yang lumayan tipis dan ringan. Yang ini punya ketebalan 1,99 cm dengan bobot hanya di 2,4 kg. Dia pakai Intel Core generasi 11 8 core H-series 45 watt, bukan 35, ini yang 45 watt yang terkenal performanya tinggi. Dan dilengkapi dengan Nvidia GeForce RTX 30 series. Dia mendukung kapasitas RAM hingga 64 GB serta storage SSD hingga 2 TB dengan RAID 0. Jadi SSD udah 2 TB bisa RAID 0 pula. Gila, kencang banget itu ya. Dilengkapi dengan layar 16 inci kekinian, IPS 2560x1600 pixel, 165 Hz, 500 nits, 100% sRGB. Itu layarnya luar biasa banget. Nah, disertakan juga 2 konektor Thunderbolt 4 di sini dan sudah menggunakan sistem pendingin terbaru dari Acer, yaitu 5th Gen Aeroblade 3D Fan Technology.
Laptop ini siap banget untuk gaming kekinian di mana saja. Lalu ada lagi Acer Predator Helios 500 seri 2021. Predator Helios ini cocok untuk gamer yang mencari laptop gaming dengan prioritas di performa. Prioritasnya performa banget. Ukuran bobot nggak jadi masalah, yang penting kencang. Konfigurasi tertingginya pakai Core i9 11980HK dan Nvidia GeForce RTX 3080. Ini dua komponen tertinggi dari Intel dan Nvidia ya. Mendukung kapasitas RAM hingga 64GB serta storage SSD hingga 2 TB dengan RAID 0. Dia masih bisa ditambah lagi dengan storage SATA 2,5 inci kalau dibutuhkan. Menggunakan layar IPS 17,3 inci dengan opsi tertinggi hingga 4K 120Hz. Dan dia sudah menggunakan sistem pendingin terbaru dari Acer 5th Gen Aeroblade 3D Fan Technology. Nah, laptop kenceng tentunya harus punya konektivitas internet yang kenceng juga buat gamingnya. Yaitu sebabnya Acer jadi menghadirkan modem 5G dengan konektivitas kabel USB Type-C, yaitu Acer Predator Connect D5 5G dongle. Ini sudah support 5G dan LTE atau 4G juga. Untuk 5G bandnya ada N78, N1, N7, N3, N28, N77 dan N38. Kita masih belum tahu apakah ini yang akan datang ke Indonesia atau datang atau nggak ke Indonesia, kita juga kurang tahu. Dan untuk LTE bandnya juga udah cukup lengkap ya. Dia udah support teknologi Intel Killer Double Shot Pro yang secara otomatis mengatur game untuk menggunakan jalur koneksi paling cepat. Menariknya, dia pakai pendingin aktif dengan kipas yang mampu berputar hingga 10.000 RPM supaya modemnya nggak kepanasan walaupun sudah bekerja keras. Nah, nggak cuma laptop, ada juga desktop ya. Produk-produk kali ini memang cocok banget untuk kalian yang ingin punya PC desktop gaming tapi terkendala oleh kelangkaan hardware komponen PC desktop ya. Jadi ada Acer Predator Orion 3000. Ini adalah PC desktop gaming yang compact tapi powerful. Ukurannya 17,5 x 38,6 x 39,2 cm, nggak terlalu besar ya. Dia menggunakan Intel Core generasi ke-11 dengan opsi discrete GPU hingga Nvidia GeForce RTX 3070. PC desktop ini menawarkan cooling fan spesial dengan dual custom engineered Frostblade fan. Dia sudah support RAM hingga 64GB dan juga mendukung dual storage SSD M.2 plus storage SATA juga di situ. Lalu ada Acer Nitro 5. Nama Nitro berarti produk gaming yang terjangkau dari Acer. Tersedia pilihan yang menggunakan prosesor Intel Core generasi 11 atau AMD Ryzen 5000 series. Off-screen discrete GPU-nya bisa mencapai RTX 3060 Ti. Dia udah support kapasitas RAM hingga 64GB juga dan support dual storage, bisa SSD M.2 dan storage SATA juga di situ. Nah, PC desktop gaming tentunya juga butuh konektivitas internet. Jadi, lagi-lagi dengan hadirnya 5G, Acer juga menyediakan modem 5G rumahan, yaitu Acer Predator Connect X5 5G CPE. Ini udah support 5G dan 4G juga. Dia support Wi-Fi 6 atau AX ya, dan mendukung Intel Killer Prioritization Engine dan Intel Killer Double Shot Pro yang dapat mengoptimalkan koneksi untuk gaming. Nah, kalau konektivitasnya udah, bagaimana dengan layarnya? Tentu ada gaming monitor juga. PC desktop gaming nggak lengkap tanpa gaming monitor yang mumpuni. Di tahun 2021 ini Acer punya beberapa produk monitor gaming terbaru supaya pengalaman gaming lebih maksimal. Ya, yang pertama adalah Acer Predator CG437KS. Ini adalah monitor gaming super besar dengan ukuran 42,5 inci. Resolusi 4K, refresh rate 144Hz dengan Nvidia G-Sync compatible. Menggunakan panel VA dengan color gamut 90% DCI P3 dan delta E-nya atau penyimpangan warnanya di bawah 1. Luar biasa. Dia udah support display HDR 1000. Lalu tersedia konektor HDMI 2.1 yang kompatibel dengan PS5 maupun Xbox Series X. Cocok banget buat gamer PC maupun gamer konsol yang pengen main game di layar besar dengan akurasi warna tinggi. Kemudian ada juga Acer Predator X38S. Ini adalah curve gaming monitor dengan panel IPS. Response time-nya pun sudah cukup cepat atau bahkan super cepat dengan 0,3 milisecond dan refresh rate-nya bisa mencapai 175Hz. Ukurannya 37,5 inci dengan resolusi 3840x1600 pixel atau 21:9 dan color gamutnya 98% DCI P3. Untuk penyimpangan warnanya delta E-nya ada di bawah 2. Ini cocok banget untuk gamer yang butuh pandangan sangat lebar saat main game dan bisa juga buat ngedit sedikit ya, karena lumayan bagus itu color gamutnya.
Lalu ada lagi Acer Predator X28. Ini monitor gaming ukuran 28 inci dengan Nvidia Reflex Latency Analyzer. Ini memungkinkan gamer untuk mengukur tingkat latensi antara saat perintah dari mouse diterima OS dan saat perintah mouse tersebut ditampilkan ke layar. Ya, resolusinya 4K dengan refresh rate 144 Hz dan response time-nya 1 milisecond. Dia tentunya udah support Nvidia G-Sync juga. Dia menggunakan panel IPS dan color gamut 90% DCI P3 dan delta E-nya di bawah 1. Ini cocok banget untuk gamer kompetitif karena jadi bisa tahu seberapa cepat latensinya saat gaming. Ya, ini buat yang main CSGO atau game-game sejenis ya, yang benar-benar high speed banget. Nah, masih bicara soal gaming, tentunya harus ada gaming mouse juga. Selain monitor gaming, PC desktop gaming, juga laptop gaming. Nah, sekarang ada juga gaming mouse. Acer itu punya yang namanya Acer Predator Cestus 335. Ini menggunakan sensor PixArt 3370 dengan 2000 Hz polling rate serta 19000 dpi. Mouse gaming tipe wire dengan 10 programmable buttons ini ya, dilengkapi dengan Hype Fast Infinite Scroll button juga. Oke, gamers sudah puas? Sekarang mari kita beralih ke content creator. Ya, Acer nggak lupa sama content creator. Buat yang butuh laptop yang benar-benar di-tuning untuk skenario content creation, Acer punya lini Concept D yang dulu juga kita udah pernah review. Ini versi barunya ya, yang sekarang udah di-upgrade ke hardware yang lebih kencang, lebih optimize, lebih kekinian. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada Acer Concept D5 Pro keluaran 2021. Pakai Intel Core generasi ke-11. Ini H-series 45 watt, bukan 35 watt. Ini 45 watt dan dia menggunakan Nvidia RTX A5000. Ini udah support kapasitas RAM hingga 64 GB dengan storage SSD hingga 2 TB dengan RAID 0. Menggunakan layar 16 inci dan dia punya layar 3K ya, 16:10 atau 3072 x 1920 pixel. Ini layar IPS 100% DCI P3 dan delta E-nya di bawah 2. Ini cocok banget buat yang butuh laptop untuk melakukan perancangan, pengolahan data, bahkan pengembangan aplikasi. Ya, untuk coding cocok banget ini ya. Kemudian ada lagi Acer Concept D7 Easel Pro keluaran 2021. Ini menggunakan form factor convertible dengan easel hinge. Khas Acer, bentuknya tuh unik banget seperti ini ya. Ini buat layar dapat diposisikan dalam berbagai macam posisi sesuai dengan kebutuhan. Dia menggunakan layar touchscreen 15,6 inci 4K, IPS, 100% Adobe RGB dan sudah Pantone validated. Ini membuat para content creator bisa memanfaatkannya untuk menggunakan jari maupun stylus juga pada saat ngedesain ya. Dia ditenagai dengan prosesor Intel Xeon Tiger Lake dengan Nvidia RTX A5000. Menariknya, dia udah support eCC memory. Gila, ini serius banget dengan dukungan kapasitas RAM hingga 64 GB serta storage SSD hingga 2 TB dan bisa menggunakan RAID 0. Kombinasi hardware ini membuat laptop ini juga cocok untuk digunakan di skenario AI atau deep learning serta engineering simulation. Kemudian ada Acer Concept D3 Easel Pro 2021. Ini adalah laptop convertible untuk content creation yang serius, tapi bobotnya lumayan ringan di 1,73 kg. Menggunakan easel hinge lagi khas Acer ya, jadi layarnya bisa diposisikan sesukanya kita. Dia juga pakai layar touchscreen 14 inci Full HD IPS 100% sRGB Pantone validated. Jadi kalian bisa menggunakan jari juga atau stylus untuk melakukan content creation di situ ya. Dia pakai Intel Core generasi 11 H-series 45 watt dengan Nvidia T1200. Ini cocok banget untuk profesional fotografer, digital artist, desainer interior, maupun desainer produk yang membutuhkan laptop content creation yang serius dengan layar touchscreen yang masih cukup ringan dan cukup kecil untuk dibawa kemana-mana. Lalu ada lagi Acer Concept D3 Pro keluaran 2021. Ini adalah laptop content creation dengan bobot ringan banget yang cuma 1,41 kg, tapi sudah pakai Intel Core generasi 11 H-series 45 watt, bukan H35, dengan Nvidia T1200 juga. Luar biasa ini ya. Dia menggunakan layar 14 inci Full HD IPS 100% sRGB yang delta E-nya di bawah 2 dan sudah Pantone validated. Plus permukaannya ini dilapisi dengan Corning Gorilla Glass juga. Seperti konsep D3 Easel Pro, laptop ini juga cocok sekali untuk profesional fotografer, digital artist, desain interior, maupun desainer produk yang membutuhkan laptop content creation yang serius, yang lebih ringan lagi, dan cukup kecil untuk dibawa kemana-mana. Jadi udah banyak banget ya produk-produk Acer yang ditampilkan dalam acara kali ini tahun 2021.
Pertanyaannya, produk Acer yang mana yang kalian tunggu kehadirannya di Indonesia? Apakah laptop tipis dan ringan untuk aktivitas sehari-hari? Atau laptop dan PC desktop gaming untuk main game secara serius? Atau kalian adalah content creator yang butuh versi Acer konsep D terbaru supaya bisa menggunakannya untuk bekerja tentunya ya, lebih nyaman lagi? Atau mau yang bekerja di mana-mana bisa enteng dan ringan dibawa kemana-mana, itu juga menarik banget yang satu itu. Atau mungkin bahkan kalian mau minta sama Acer, tolong dong Acer modem 5G-nya masukin. Bisa jadi ya. Tulis aja di komentar ya, siapa tahu nanti Acer Indonesia dengar dan mengimpor apa yang kalian minta. Siapa tahu, coba aja tulis kolom komentar. Nah, sampai sini dulu pembahasan kami mengenai produk-produk Acer yang paling baru yang harusnya adalah yang datang ke Indonesia. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.